berjumpa di malam hari ini. Kita akan mengulik habis narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Beliau adalah seorang dokter yang sekarang sedang mengambil studi lanjut, bayangkan S3, PhD di salah satu negara, yaitu di Australia. Bagaimana luar biasa bukan? Mari bersama-sama kita sambut Dr. Jonathan Hasian Haposan. Selamat malam, Kak Jonathan. Selamat malam, Kak Alan dan teman-teman sekalian. Gimana nih kabarnya Kak Jonathan? Kan di Australia nih. Apakah sama sih keadaannya, panas atau dingin gitu sama kayak kita-kita yang di Indonesia sekarang sedang panas? Betul, jadi kalau di Australia itu malah sedang winter. Wow. Jadi kalau negara di Eropa, Amerika Serikat sedang summer, kalau di Australia kebalikan nih, winter. Jadi dinginnya sampai 4 derajat. Wow. Wah, luar biasa. Berarti Kak Jonathan ini di Australia mungkin tidak akan pernah merasakan panasnya mengerjakan tugas ya teman-teman, karena selalu dilindungi dengan salju mungkin. Apakah ada salju di sana, Kak? Di gunungnya ada, tapi Oh, kalau di oke. kotanya nggak ada. Ya baik. Mungkin Kak Jonathan bisa menyapa rekan-rekan terlebih dahulu sekaligus perkenalan singkat aja, Kak. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Kak Alan. Sebelumnya perkenalkan, saya Jonathan Hasian Haposan, biasanya dipanggil Jonathan aja. Eh, saya lahir di Jakarta 25 Juli 1991. Jadi baru aja nih ulang tahunan bulan lalu. Nah terus sekarang sih kalau untuk tinggal memang sudah lama dari sejak S1 itu dulu di FKKMK UGM jurusan kedokteran tahun 2009 masuknya. Kemudian selesai tahun 2015 langsung bergabung dengan Pusat Kajian Kesehatan Anak di FKKMK UGM. Nah, kemudian dulu sebagai research assistant, kemudian 2017 berkesempatan mendapatkan beasiswa USAID prestasi ke S2 di University of Pittsburgh, Amerika Serikat, di Pennsylvania. Nah, terus itu mengambil Master of Public Health di bidang epidemiologi. Kemudian kembali lagi 2019 karena kebutuhan dari Pusat Kajian Kesehatan Anak membutuhkan project manager pada saat itu. Kemudian saya kembali mengabdi di alma mater. Kemudian pada tahun 2023 eh, mendapatkan kembali amanah untuk lanjut studi S3 di bidang medicine di bawah Departemen Pediatrics atau Ilmu Kesehatan Anak. Nah, kemudian di University of Melbourne, Australia, dengan beasiswa LPDP. Begitu, Kak Alan. Sekilas Wah, saja. mantap. Sekilasnya benar-benar bikin saya aja merinding loh ini. Waduh. Mantap. Jadi S1 UGM, S2 kemudian di Amerika, dan kemudian S3-nya di Australia. Jadi memang kita bisa mendengar langsung ya dari Kak Jonathan ini, ya beliau seorang dokter yang benar-benar menekuni ya di bidang kedokteran ini sampai ia rela ya untuk menempuh jenjang pendidikan ke luar negeri, bahkan sampai yang S3 ini pun. Kira-kira boleh tahu nggak sih eh, apa ya pengalaman-pengalaman apa yang Kak Jonathan dapatkan dari misalnya kan S1 di Indonesia, kemudian S2 di Amerika, kemudian S3 ini di Australia. Kira-kira pengalaman apa aja yang bisa Kak Jonathan sharing nih buat teman-teman berhubung mencoba ya, mencoba tiga negara yang berbeda nih. Pasti ada tiga pengalaman yang luar biasa pasti. Silakan Iya, Kak. terima kasih nih Kak Alan. Jadi betul sekali. Yang tentunya pengalaman itu bisa dua ya. Ada duka dan sukacitanya selama menempuh studi lanjut di luar negeri. Yang pastinya kalau dukanya kita pasti akan menemukan namanya shock culture gitu ya. Jadi culture shock karena menemukan budaya yang berbeda
tidak hanya secara lingkungan dalam bersosialisasi, tetapi juga dengan pendidikan, kultur pendidikannya. Dimana kalau kita dulu di Indonesia selalu terbiasa dengan pendidikan yang menerima gitu ya. Jadi kita nerima kuliah, nerima pengajaran dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau di luar negeri, baik di Amerika Serikat maupun di Australia, kita tuh dituntut untuk bisa self learning. Jadi justru kita menerimanya sedikit, tetapi sisanya kita harus mencari tahu sendiri. Jadi Oh, mengekspor dari berbagai jurnal, sumber-sumber, buku, dan lain sebagainya. Dan justru di sini tuh kita dengan apa culture self learning ini kita tuh justru bisa mendapatkan jauh lebih banyak, bahkan tidak hanya tidak terbatas gitu ya, karena sumber pengetahuan tuh bisa datangnya dari manapun, dan tentunya kita harus dapat modal dulu nih, modal untuk cara mencari sumber-sumber yang kredibel gitu ya, yang bisa dipercaya. Mungkin itu sih kalau perbedaannya gitu ya. Kalau studi lanjut di luar negeri. berarti benar-benar sangat berbeda ya dari yang mana di Indonesia kita menerima, kemudian begitu kita pindah atau mencoba ataupun menjalani pendidikan di luar negeri, kita di mana dituntut untuk belajar mandiri berarti gitu kan Kak ya. Ya, betul sekali. Iya, iya. Terus gini Kak, selama Kak Jonathan nih menjalani pendidikan baik di Amerika maupun di Australia ya sekarang, kira-kira apa sih yang mendasari kok Kak Jonathan itu, oh saya milih Amerika, oh saya milih Australia, itu kenapa? Terus dari dokter kan, yang saya tahu ya, yang saya paham nih kan, kok dokter itu, oh habis jadi dokter, oh aku mau jadi spesialis ini nih, spesialis penyakit dalam nih, spesialis ini nih. Nah, kenapa nih kok Kak Jonathan lebih mengambil jalur yang berbeda seperti itu? Boleh Iya. diceritakan Kak? Wah, pertanyaan Kak Alan nih pertanyaan yang sering kali ditanyakan orang-orang. Tapi betul yang sampaikan Kak Alan. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang mengalami hal yang middle crisis nih, jadi krisis mau karirnya kemana, jangan jangan sungkan gitu ya kita untuk mencari opsi alternatif ataupun berbagai opsi lain. Jadi asal muasalnya itu justru dari sebenarnya saya tertarik sekali di dunia klinis gitu ya. Kemudian ketika lulus tiba-tiba mendapatkan tawaran untuk mencoba di dunia riset. Nah, tetapi risetnya ini juga tetap riset klinis gitu. Jadi saya pertama kali menjadi riset asisten di bidang uji klinik vaksin diare yang sedang dikembangkan kerjasama antara Indonesia dan Australia gitu. Nah, pengembangan uji klinik ini itu merupakan kalau bisa dibilang gitu ya, di dunia kedokteran tuh uji klinik itu adalah standar metode penelitian yang tertinggi gitu sebelum systematic review dan meta analisis. Dalam artinya kesulitannya, etikanya gitu. Karena kita akan melakukan penelitian-penelitian intervensi kepada subjek manusia gitu ya. Jadi bukan pada hewan, sehingga ada dasar-dasar yang harus kita jalani. Nah, kemudian karena sudah tercebur gitu, ya udah sekalian aja berenang gitu, sekalian Benar, nyemplung, nyelam. Nyam. Nah, jadi karena saya merasa tertarik sekali di dunia riset ini, kemudian saya menjalani dan eh, akhirnya puji Tuhan tuh karena kita menyenangi apa yang kita kerjakan, sehingga kita banyak dipercaya penelitian-penelitian lain gitu ya, yang tidak hanya uji klinik tetapi juga seperti surveillance, kemudian health economy gitu ya. Jadi akhirnya tuh jadi mengenal berbagai penelitian, dan untungnya karena saya dimodali dengan bidang ilmu epidemiologi,
Sehingga metodologi penelitian saya menjadi sangat kuat gitu, didukung dengan aplikasinya gitu di dalam penelitiannya. Bagaimana cara membuat penelitian yang baik dan benar gitu. Nah, ternyata eh hal ini juga dilihat gitu, dilirik oleh apa dari tim UGM, kemudian akhirnya saya jadi eh, fasilitator bagaimana cara melakukan uji klinik yang baik gitu kepada para peserta-peserta, bahkan yang jauh lebih senior dibandingkan saya pada saat itu, Kak Alan. Jadi banyak profesor-profesor, banyak dokter-dokter senior yang mau belajar gimana sih cara uji klinik gitu. Jadi untungnya mereka sangat menerima gitu ya, jadi open minded gitu ya. Kemudian jadi kemudian waktu S2 saya juga dapat kepercayaan untuk melakukan uji klinik di luar negeri seperti apa gitu ya. Begitu sulitnya dengan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kita yang mentranslasikan gitu di dalam pikiran kemudian menyampaikan gitu. Dan tetap menjaga kaidah-kaidah penelitian yang baik. Nah, ini tuh jadi akhirnya ya sudah saya mantapkan bahwa riset klinis ini menjadi suatu bidang yang saya minati gitu. Hingga akhirnya nih Kak Alan ya, jadi Ya. saya kemudian meraba ke area yang lain juga nih, yaitu Hmm. modeling Oh, infeksi penyakit. Jadi dari klinis, health economy, kemudian sekarang ke modeling. Jadi mulai ah, belajar-belajar juga nih cara melakukan coding di dalam menggunakan R, menggunakan ah, Python gitu. Jadi wah, saya melihat bahwa ke depannya ini mungkin akan menjadi hal yang akan dibutuhkan di masa depan gitu. Jadi Indonesia harus sudah siap nih dengan sistem dan apa dunia penelitian seperti ini. Sehingga saya mulai mencoba hal baru tersebut. Gitu deh wah, Kak Alan. luar biasa sekali pengalaman dan kisah ya dari Dokter Jonathan, Kak Jo ini, wah. Jadi bagaimana Kak Jo ini yang membidangi dunia riset bisa kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Jadi dia mencoba penelitian, bahkan dokter-dokter senior pun belajar dari beliau. Wah, luar biasa sekali ini. Bahkan sampai sekarang pun di pendidikan yang S3 juga Dokter Jonathan masih mencoba untuk belajar ilmu baru berarti ini ya Kak Jo ya. Ilmu Ya, baru memang tidak ada pernah berhenti untuk belajar ya. Jadi memang wah luar biasa sekali Kak Jonathan. Ini lagi Kak. Tadi kan sempat Kak Jonathan menjelaskan mendapatkan beasiswa baik dari S2 maupun yang S3. Kira-kira bisa dijelaskan nggak nih ke teman-teman yang mungkin sekarang teman-teman sedang galau nih, oh aku mau ngambil beasiswa apa, aku mau ngambil pendidikan apa, bagaimana ngambil beasiswanya? Kira-kira Kak Jo bisa nggak menjelaskan secara singkat aja beasiswanya apa, kemudian waktu itu bagaimana cara mendaftarnya atau bagaimana cara menjalankan setiap tahapan beasiswanya itu Kak. Nah, silakan Kak Jo. oke, siap. Jadi kalau beasiswa tentunya banyak sekali ya opsi-opsinya. Tetapi yang jelas yang paling banyak kita ketahui itu adalah LPDP gitu ya, yang sedang saya jalani sekarang ini. Dan tentunya sekarang semua media informasi itu udah sangat mudah sekali Kak Alan untuk mencari tahu segala informasi tentang bagaimana cara mendaftar, bagaimana tips and trick gitu ya. Jadi masing-masing tuh sangat membantu sekali, tetapi sekilas jadi kalau LPDP kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari nih. Jadi kita tuh jelas harus jangan mendaftar mendekati dengan deadline untuk pendaftarannya nih. Ini yang sering menjadi apa orang-orang tuh apa terjebak gitu ya. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan betul CV dan riwayat profesional kita. Jadi kalau misalnya S2 itu kita perbanyak
pengalaman-pengalaman organisasi gitu, termasuk dan penelitian kalau bisa. Nah, kalau organisasi, kalau memang bisa dari S1 tuh kita sudah harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan gitu. Jadi baru terasanya itu akan ditanyakan waktu kita proses interview gitu. Pengalaman apa sih yang Anda pernah dapatkan gitu ya, mengelola suatu workshop atau suatu conference atau seminar tingkat lokal, nasional itu menjadi nilai tambah. Dan kemudian ternyata pengalaman saya menjadi research assistant meskipun waktu itu masih selesai baru lulus koas gitu ya, langsung daftar research assistant, itu ternyata juga menjadi nilai lebih dari penerima beasiswa itu. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan betul esai dan semua dokumen-dokumen aplikasi, jangan sampai terlewatkan. Dan tentunya gitu ya, esai itu tidak pernah berhenti untuk direvisi sampai dengan deadline-nya. Kita selalu akan memperbarui dan jangan sungkan untuk meminta eh, dari orang lain gitu ya, review dari orang lain, apalagi yang sudah diterima gitu ya untuk beasiswanya. Dan kemudian untuk dokumen-dokumennya yang tentunya adalah kita harus mempersiapkan kalau ke luar negeri, bahasa Inggrisnya nih menjadi nomor satu juga. Jangan sampai beasiswanya keterima gitu ya, tetapi untuk universitasnya nggak ada yang mau nerima karena syarat beasiswa, syarat IELTS dan TOEFL-nya tuh nggak terpenuhi gitu. Nah, saya sering mendapatkan konsulan gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mau mencoba penerima beasiswa itu adalah speakingnya dan writingnya. Biasanya kesulitan di situ, Kak. Jadi eh, jangan jangan sungkan untuk selalu menanyakan kepada orang-orang yang pernah menerima beasiswa. Apa sih sarannya? Apa sih ininya? Cara melatihnya. Nah, sekarang itu sudah banyak namanya speaking club yang Oh, gratis gitu. Jadi di kota-kota besar, Jakarta, Yogyakarta dan sebagainya, saya yakin tuh sudah punya ada English speaking club gitu ya. Mereka berkumpul di suatu setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Kemudian hanya untuk ngobrol, melatih oh, bahasa Inggris supaya lancar gitu. Kalau writing jelas kita harus banyak-banyak melatih, misalnya mencoba menulis menulis jurnal, menulis artikel gitu ya, dan dalam bahasa Inggris gitu sih. Mungkin itu sih sedikitnya wow. dan tentunya rekomendasi ke Alan. Oh, rekomend. Nah, jadi kita jangan sampai selama jadi selesai selama S1, selesai S1 kita jadi antisosial nih. Kita harus Hmm. membuka network kalan termasuk potensi-potensi bagaimana kita mendapatkan pemberi rekomendasi yang mungkin akan diperhitungkan oleh penerima oleh universitas maupun pemberi beasiswa begitu. Wah, luar biasa sekali ini tips and tricks dari Kak Jonathan ya. Jadi bisa saya simpulkan ini meskipun tidak sedetail apa yang Kak Jo jelaskan ya. Jadi untuk teman-teman ya yang mau mencari beasiswa, yang pertama adalah jangan malas mencari informasi, ya kan? Karena informasi ini sangat-sangat banyak banget tersebar di internet. Kemudian juga teman-teman nggak boleh eh, apa ya menyiapkan berkas-berkas itu mepet dengan deadline-nya begitu kan Kak ya. Jadi harus Betul sekali. dipersiapkan jauh-jauh hari, apalagi yang berkaitan dengan sertifikat bahasa, mungkin TOEFL, IELTS, kemudian essay itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan juga nggak boleh sombong. Jadi merasa oh ini aku bikin essay terkait diriku jadi hanya aku yang paham. Oh, nggak boleh. Jadi kita harus mau kita direview oleh orang lain, khususnya juga mungkin teman-teman punya rekan yang sudah lebih dulu memperoleh beasiswa, jadi bisa memberikan masukan-masukan yang penting dan juga
jangan lupa untuk selalu mengembangkan networking ini Kak ya. Jadi supaya kita bisa memperoleh rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan sangat berguna banget waktu teman-teman akan mendaftar beasiswa. Wah, ini benar-benar tips and tricks ya yang luar biasa dari Kak Jonathan. Ini ada satu lagi nih, pertanyaan terakhir ini untuk Kak Jonathan ini. Kira-kira nih Kak Jo ya, kan setelah S1 kedokteran, kemudian S2-nya di Amerika, S3-nya di Australia. Rencana ke depannya nih mau ngapain ini Dokter Jonathan ini? Selepasnya selesai dari PhD di Australia ini apa rencananya dan juga apa harapan dari Kak Jonathan ya? Oke, jadi terima kasih Kak Alan pertanyaannya. Jadi kalau merencanakan ke depan, saya harus lihat dulu nih kilas baliknya. Bagaimana sih saya bisa berada di sini gitu. Jadi kalau dulu saya ini bisa akhirnya di sini tuh tidak semata karena usaha dari saya sendiri, tetapi juga adalah dari doa dari keluarga, orang tua, dan juga terutama dari mentor-mentor saya, yaitu ada Prof. Dr. Yati Sunarto, yaitu spesialis anak, kemudian Prof. Jarir atau Bari. Nah, beliau ini menjadi dua mentor saya gitu dalam apa melihat tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan, terutama ke depannya. Nah, jadi satu hal yang selalu mereka bilang adalah kalau kita tuh mau melakukan kontribusi ke masyarakat, itu ada harus tiga hal, yaitu head, heart, dan hands gitu. Jadi tidak hanya kepintaran gitu, tetapi juga hati, bagaimana kita bisa melakukan kontribusinya dan juga hands. Jadi kita harus banyak bekerja, banyak melakukan hal-hal kegiatan gitu ya. Nah, ini juga berdampak bagaimana rencana saya ke depannya. Nah, jadi ini nih sekarang sedang dalam pengelolaan head gitu. Jadi knowledge saya kemudian sudah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari Australia, dari Amerika Serikat gitu ya. Apa sih yang teknologi-teknologi yang sedang mereka kembangkan terutama di bidang kesehatan, kemudian juga ilmu-ilmu khusus gitu ya yang tidak mungkin yang mungkin bisa potensi dikembangkan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat nanti saya kembali, tentunya adalah berkontribusi yang impactful gitu bagi masyarakat. Nah, ini kembali ke hand gitu ya, hand dan heart gitu ya. Apa sih yang bisa belum ada eh, di Indonesia dan bisa menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia. Jadi yang sering selalu terlewatkan gitu ya, orang-orang yang lulus gitu ya dari atau mengembangkan suatu penelitian itu hanya berhenti di project aja atau hanya berhenti di laporan gitu atau bahkan hanya sampai di buku skripsi di perpustakaan gitu. Jadi tidak dampaknya itu efeknya tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini yang nih yang kemudian saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang dikembangkan oleh kedua mentor saya. Bagaimana sih pengembangan vaksin baru gitu ya, yaitu vaksin diare itu bisa dikembangkan dari benar-benar dasar gitu ya, penelitian dasar, kemudian dikembangkan ke preklinis, kemudian dikembangkan ke klinis hingga bisa menjadi program imunisasi nasional nantinya. Nah, ini tuh sehingga bisa menjadi impactful ke masyarakat. Nah, harapan saya semuanya saya bisa memotori gitu ya atau mengkompori mungkin ya para peneliti-peneliti kesehatan dan tidak hanya kesehatan ya, mungkin semua lulusan-lulusan baik di luar negeri maupun dalam negeri agar bisa berpikir jangka panjang gitu. Bagaimana apa yang kita kerjakan sekarang bisa benar-benar dirasakan langsung di masyarakat gitu. Itu sih Kak Alan, harapan saya. Berarti harapannya yang sangat luar biasa dari Kak Jonathan ya teman-teman. Jadi meskipun beliau sudah terbang jauh ke negara orang,
untuk belajar mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, tetap Kak Jonathan ingin kembali ke negara kita tercinta nih, Republik Indonesia, untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi bagi masyarakat luas. Ya, ini juga bisa jadikan teman-teman pemicu ya, jadi supaya teman-teman juga belajar bahwa jika nanti teman-teman mau belajar ke luar negeri juga jangan lupa untuk kembali ke negeri kita tercinta supaya kita bisa berdampak, berkontribusi lebih banyak lagi bagi masyarakat. Seperti Kak Jonathan tadi boleh sharing ya, kita harus menggunakan head kita, gunakan heart kita, dan juga kita harus menggunakan tangan kita, hand. Ya, mungkin sekian dulu podcast kita pada malam hari ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Kak Jonathan ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang sekarang ini sedang mau menjalani pendidikan atau sedang mencari beasiswa, dan semoga semuanya dapat diberkati supaya menjadi lancar dan sukses semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast NDRC selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.